Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim tanam padi. Suasana pedesaan di salah satu wilayah di Jawa Barat Desember 2024. Yang tampak ke hadapan teman-teman ini adalah penampakan dari lahan yang sudah ditanami padi, yang mungkin nanti akan bisa dipanen sekitar 3 atau sampai 4 bulan, dengan luas yang terhampar di sini, dikelilingi oleh pegunungan ya. Biasanya kalau sudah ditanami begini, nanti para petani itu akan membersihkan rumput di sela-sela padi. Nah, alat yang digunakan itu ada sebutannya, namanya osrok gitu ya. Kegiatan itu tuh disebutnya matun ya. Jadi rumput ini kan merupakan hama gulma yang dapat merebut sari makanan untuk padi. Selain itu juga dijadikan tanaman inang oleh hama sehingga dapat menghambat pertumbuhan padi. Kalau dibiarkan, ini bisa berisiko terhadap hasil panen dan tentu saja efeknya merugikan petani ya. Nah, sejak merdeka 79 tahun ini, seingat saya Indonesia baru berhasil swasembada pangan 2 kali, di masa Presiden Haji Muhammad Soeharto almarhum dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di saat itu Menteri Pertaniannya dijabat oleh Bapak Anton Apriantono ya. Saat ini kan kalau tidak salah berdasarkan informasi yang kita dapatkan, jumlah penduduk Indonesia itu 270 sampai 280 juta ya saat ini. Dan secara umum bahan makanan pokoknya adalah nasi. Pemerintah ya memang sudah selayaknya memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri ya. Kita harus jujur dan berani mengakui bahwa kebijakan impor beras untuk negeri agraris sangat tidak masuk akal. Seringkali tolak impor sekedar dijadikan komoditas politik dan janji-janji yang tidak terpenuhi. Seperti lagu lawas, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitulah kira-kira, ada kan pemimpin yang kayak gitu tuh. Apalagi jika didapati kenyataan beras impor yang bertonton itu bakal busuk. Ini sering terjadi ya, sehingga harus dimusnahkan secara sia-sia. Apakah tidak terpikir tentang kerugian negara, penderitaan petani, masyarakat yang dirundung kelaparan, dan lain sebagainya? Kedaulatan pangan memang harus bisa dieksekusi. Indonesia berlimpah dengan orang-orang pintar, walau banyak juga yang keminter atau membodohi begitu ya. Barangkali filosofi matun perlu dijadikan semangat untuk memberantas mafia yang selama ini menjadi hama negeri. Jadi kegiatan matun ini membersihkan rumput di sela-sela tanaman padi dengan menggunakan osrok atau istilah Jawanya itu ya. Jadi kayu panjang mirip penyerut kayu yang di bagian bawahnya tuh. Nah, dalam filosofi pengelolaan negara, kegiatan matun ini memang perlu juga ya, karena supaya nggak ada lagi sih mafia-mafia impor, tapi lebih memberdayakan potensi yang ada di Indonesia. Dan Pak Prabowo sendiri kan itu sudah berkomitmen ya tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ya, mudah-mudahan bisa kembali swasembada pangan ya, termasuk diantaranya adalah beras. Banyak banget ini kita yang impor tuh ya, jagung impor, kedelai impor, garam impor, macam-macam lah. Jadi negeri yang tergantung dengan impor. Itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.